Bumi Perkemahan, maka sebagaimana yang saya komunikasikan dengan Porda Pramuka Jawa Timur, nanti kegiatan-kegiatan Porda Perkemahan Jawa Timur akan dipusatkan di sini. Karena Bumi Perkemahan ini tidak boleh menjadi tempat yang kumuh. Jadi sejak awal sudah harus didisiplinkan dan ditertibkan. Kak Torik dan kakak-kakak sekalian, hari ini akan dibangun joglo ruang pertemuan. Jadi kami akan menanam durian kembang sebanyak 100 batang. Ya, durian kembang. Kami juga akan dijaga pramuka. Kami akan membuat taman edukasi dari pohon-pohon langka yang memang asli Lumajang, yaitu pohon randu agung, pohon lempeni, pohon pronojiwo, dan pohon-pohon yang menunjukkan asal Lumajang. Jadi pohon-pohon yang bersejarah nanti akan ditulis setiap pohon terkait dengan sejarahnya, supaya anak-anak sekolah itu mengetahui tentang apa dan bagaimana pohon-pohon ini bisa tumbuh di Lumajang. Begitu juga dengan anggrek, nanti setiap jenis anggrek akan dibuatkan cerita tentang spesies, famili, dan sebagainya. Di samping itu kami juga akan membuat glamping, glamour camping, yang nanti tempatnya di ujung sana, persis ketika orang tidur di glamping, dia akan menikmati keindahan Gunung Semeru dari atas. Nah, untuk mencapai lokasi itu akan dibangun jembatan gantung. Nah, jembatan gantungnya kita akan datangkan dari Desa Pronojiwo, nanti akan dibongkar dan dipasang di area Bumi Perkemahan ini. Kemudian kita akan buat rest area di tanah paling ujung, di pinggir jalan sebelah kanan. Kita akan buat rest area di mana nanti ada makanan-makanan yang dijual yang nanti akan kita seleksi terlebih dahulu, yang biasanya orang luar kota itu pasti mencari makanan itu. Mudah-mudahan penjualnya mau dia berjualan di sini, misalnya kupang, kemudian rawon, pecel, kemudian rujak Madura, kemudian ya macam-macam lah. Yang emang khusus, atau soto dok ya, biasanya orang Lumajang yang di luar kota itu nyarinya soto dok. Kita akan bangun di situ dengan kafe yang semuanya terbuat dari kayu, karena saya sudah berjanji dengan perhutani, kami tidak akan pernah meninggalkan pesan hutan dan alam. Jadi hampir 70-80% semuanya dari kayu. Kemudian kita juga akan menanam di sekitar, karena tanah 10 hektar ini tidak ada pohon-pohonan, Pak Bupati, tandus ini. Ya, jadi perhutani berkali-kali menyampaikan terima kasih kepada Pramuka, bahwa Pramuka sudah memanfaatkan lahan ini. Dan kami di rest area nanti akan menanam pohon damar, yang itu kami sudah dijanjikan oleh Pak Asper dan Pak Waka untuk memindah pohon yang di bawah 3 tahun, kita putar untuk ditanam di rest area sebanyak 50 pohon, sehingga nanti orang makan itu terkesan di tengah hutan. Bambu kuning dan tanaman kaliandra sepanjang 2,5 km.
Kaliandra sudah ditanam. Kakak-kakak semua, kakak Indah yang saya hormati, kakak-kakak dari Perhutani semua yang saya hormati, ini menjadi tempat bumi perkemahan yang akan dimiliki satu-satunya di Jawa Timur, dan saya yakin Kuarda akan menjadikan tempat ini menjadi tempat bumi perkemahan tingkat Jawa Timur. Tadi saya tanya kepada kakak Indah bagaimana dengan air. Pak Kepala Desa juga saya tanya, sangat mencukupi, ada sumber mata air, dan tentu masyarakat di sekitar bumi perkemahan ini juga akan welcome terhadap kegiatan perkemahan ini karena akan saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. 10.000 hektar itu bukan tempat yang sempit, bukan tempat yang sedikit. Kalau tidak percaya ya coba aja keliling sendiri. Sangat menjadi bagian dari sirkulasi kegiatan yang saya sebut tadi, edukasi, pariwisata, dan ekonomi. Sekarang sudah banyak di tempat yang lain kegiatan kepariwisataan yang menyatukan dari sisi edukasi dan pariwisata dan ekonomi. Tapi tidak ada yang itu menjadi bagian dari pramuka. Yang banyak adalah swasta atau jasa pariwisata. Tapi yang betul-betul menjadi representasi pramuka di sini, di Kabupaten Lumajang, di bumi perkemahan Gelobokan. Tidak sekedar menjadi representasi Kabupaten Lumajang, tapi juga menjadi representasi Kuarda di tingkat provinsi, tentu bisa diintervensi oleh anggaran dari Provinsi Jawa Timur. Semoga itu bisa segera direalisasikan. Yang penting kita melakukan dulu, nyata, ada yang bisa kita buktikan, dan begitu langkah ini sudah kita mulai, insya Allah akan ada banyak intervensi program termasuk dari Kuarda pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim.
mendukung dan mensukseskan sehingga tercipta suasana kelancaran pembangunan sampai dengan tuntas dengan target minimal adalah 2 tahun. Yang fokus tahun pertama ini adalah di pembangunan aula, kemudian toilet, ruang pengelola dan kafe yang berstandar untuk pengunjung dari kelas premium.